Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas contoh soal karakteristik fungsi kuadrat. Karena untuk hari besok akan ada soal-soal seperti pada penjelasan kali ini. Untuk nomor 1 itu sama soalnya seperti pada LKPD hari besok. Dan untuk nomor 2 hanya dijadikan referensi sebagai contoh di nomor 2 LKPD. Langsung saja untuk nomor pertama, di sini suatu hari salah satu kantin di SMA Negeri 8 Tasikmalaya menjual control. Salah satu siswa kelas 10 membeli control tersebut. Penasaran dengan keuntungan yang didapat oleh penjual tersebut. Kemudian penjual memberikan tabel yang menunjukkan keuntungan penjualan control untuk jumlah produk yang terjual. Nah, ini berikut tabelnya ya. Tanpa menggambar grafik, tentukan apakah grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas atau ke bawah. Lihat di sini 0, 800 naik ya, 1200, 1250, ke bawah lagi 1200, 800. Artinya ini ke atas atau ke bawah? Seperti ini. Nah, kalau digambarkan, jadi seperti ini ya. Nah, kalau seperti itu, maka artinya apa? Ke bawah, karena pada tabel semakin meningkat, namun turun kembali ya. Nah, berapa keuntungan maksimum yang diperoleh? Dilihat dari sini, maksimumnya berapa? Yang paling besar berarti yang ini, 1250. Kemudian berapa koordinat titik maksimumnya? Karena tadi yang ini keuntungan maksimum, maka koordinat titik maksimumnya 25,1250. Tentukan persamaan garis sumbu simetri. Persamaan garis sumbu simetrinya, karena tadi yang keuntungan maksimum 1250, koordinatnya 25,1250, maka persamaan garis sumbu simetrinya yang ini, 25. Nah, kemudian soal selanjutnya, ini hanya dijadikan referensi ya. Soal untuk hari besok mirip seperti ini. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5. Tentukan yang pertama titik potong grafik y sama dengan fx dengan sumbu koordinat, kemudian yang b titik balik atau titik puncak, dan jenisnya. Yang ini dan jenisnya itu tidak perlu dicoret ya, entar. Besar grafik fungsi kuadratnya. Nah, titik potong grafik y sama dengan fx dengan sumbu koordinat, yang a dulu, titik potong grafik dengan sumbu x terjadi ketika nilai y atau sama dengan fx sama dengan 0. Yang y sama dengan 0 dulu, maka y sama dengan 0 atau fx sama dengan 0. Nah, seperti ini fx-nya, kan ini, ya fx-nya ini. Nah, ganti fx-nya dengan x kuadrat dikurangi 4x kurangi 5 sama dengan 0. Selanjutnya, kita harus cari fungsi kuadratnya. Kalau ditambah menghasilkan nilai b atau minus 4. Kalau dikali menghasilkan minus 5. Ya, berapa nih? Kalau misalkan kali, pastinya 1 sama 5 ya. 1 sama 5. 1 sama 5. Nah, agar yang ini juga 1 sama 5. Minusnya yang di mana ya? Kalau minusnya di sini gimana? Minus 1 tambah 5. Pasti jadi positif 4 ya? Salah, berarti minusnya ada di 5. Jadi negatif 5. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, sama aja kalau ditulis negatif 5 tambah 1 sama dengan negatif 4. Negatif 5 kali ya, ini harusnya kali 1 sama dengan negatif. Nah, karena seperti ini, negatif 5 dan positif 1 kita masukkan ke ini ya. Kan biasanya itu rumusnya adalah x berapa, terus x berapa ya, sama dengan 0. Karena seperti ini, masukkan saja yang ini minus 5 ke sini. Kemudian yang positif 1-nya masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Lanjut, jadi x-nya itu adalah 5 dan x sama dengan negatif 1. Karena ini kalau disama dengan kan, x minus 5 sama dengan 0. Nah, si 5-nya ini pindah ke sini. Jadi x sama dengan 5. Sama kayak ini, x tambah 1 sama dengan 0. Nah, si 1 ini pindah ke sini. Jadi hasilnya minus 1. Jadi, dapat kesimpulannya grafik memotong sumbu x di titik 5,0. Yang ini kemudian negatif 1,0. Grafik memotong sumbu y jika x sama dengan 0. Tadi yang ini pertama y sama dengan 0. Sekarang kita x sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0, maka nilai fx dimasukkan, si x-nya diganti dengan 0. Yang ini diganti dengan 0. Nah, tinggal dimasukkan, x-nya semua diganti oleh 0. 0 berarti kan ya 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 tetap 0 ya. Negatif 5 kita tulis 0 dikurangi 0 kurang 5 adalah negatif 5. Jadi grafik memotong sumbu y di titik 0, negatif 5. Lanjut titik balik atau titik puncak. Misal titik balik fx sama dengan p, q. Nah, fx sama dengan x kuadrat min 4x kurangi 5. Selanjutnya, di sini lihat a-nya itu berapa? Karena di sini nggak ada apa-apa ya, berarti a-nya itu adalah 1. Dan b-nya yang ini, di sini ada minus berarti minus 4. Yang di sini c-nya 5, tapi ada di sini ada minus, jadi c-nya sama dengan minus 5. Rumus dari titik balik atau titik puncak, yaitu yang ini, min B per 2A. Nah, tadi udah diketahui B-nya ini min 4, jadi minus negatif 4 dibagi 2 kali A-nya itu 1, 2 kali 1. Negatif 4
positif, negatif. Positif 4 dibagi 2. Kenapa positif? Karena minus dikali minus ya. 4 dibagi 2 berapa? 2. Ini keliru ya. Nah, harusnya ini ya 2. Kemudian kita harus mencari Q. Tadi P-nya sudah diketahui 2. Q-nya sekarang Q sama dengan FP. Ya. Tadi Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 4X kurangi 5. Si X ini ganti sama P. P-nya udah diketahui 2. Jadi F2. Nah, jadi F2 seperti ini. Nah, X kuadrat ganti X-nya dengan 2. Dikurangi 4 kali 2 kurangi 5. 2 kuadrat berapa? 4 ya. Dikurangi 4 kali 2 berapa? 8. Jadi 4 kurangi 8 kurangi 5. 4 kurangi 8 berapa? Negatif 4. Dikurangi 5 negatif 9. Dengan demikian titik balik fungsi kuadrat adalah 2, negatif 9. Setelah itu kita gambar sketsa grafik fungsi kuadratnya, menentukan beberapa titik bantu. Nah, kita contohkan X-nya sama dengan 0, masukkan ke persamaan dalam soal. Yang ini X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5X sama dengan 0. Masukkan ke sini F0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 kurangi 5 negatif 5. Kemudian kalau X-nya sama dengan 1, berarti F1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kurangi 5. Maka 1 kuadrat itu 1, negatif 4 kali 1, negatif 4, kemudian dikurangi 5. 1 dikurangi 4, negatif 3, dikurangi 5, negatif 8. Lanjut untuk X2, F2 sama dengan 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kurangi 5. Lalu yang ini 2 kuadrat titik 4 dikurangi 4 kali 2, 8 dikurangi 5. 4 kurangi 8, negatif 4, kurangi 5, negatif 9. X sama dengan 3, 3 sama dengan 3 kuadrat dikurangi 4 kali 3 dikurangi 5, 3 kuadrat 9, 4 kali 3 itu 12, dikurangi 5, 9 kurangi 12 berapa? 3 dikurangi, negatif 3 dikurangi 5, negatif 8. X4 juga sama, dimasukkan saja, 4 kuadrat dikurangi 4 kali 4 dikurangi 5, sama dengan 4 kuadrat itu 16 ya, ada kekeliruan di sini. Nah, 4 kuadrat itu 16, dikurangi 4 kali 4, 16, kurangi 5, 16 kurangi 16, 0, dikurangi 5, negatif 5. Dapat kita tulis tabelnya seperti ini. Nah, 0 sama negatif 5, ya. Ini kita tulis juga. Ininya X, ininya Y, atau Fx ya. Jadi kita akan menggambar grafiknya. Sudah digambar seperti ini. Kemudian yang X-nya itu 0, negatif 5, berarti 0 ya, negatif 5. Nah, kita titikin seperti ini, kemudian 1, negatif 8, 1, negatif 8, kemudian 2, negatif 9 di sini, berarti 3, negatif 8, berarti di sini ya. Lalu 4, negatif 5, berarti nah, di sini. Oke, kita hubungkan. Jadi seperti ini. Nah, jadi untuk penyelesaiannya cukup seperti ini. Terima kasih.